Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amanda dengan NIM 23134011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan analisis uh, cost volume. Untuk datanya kita menggunakan data dari modul aplikasi komputer bisnis Universitas Negeri Padang. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan data. Untuk data kita menggunakan data kasus ketiga, di mana pada data tersebut terdapat data berupa biaya tetap dan biaya variabel untuk 3 software, serta dua pertanyaan, yaitu software apakah yang sebaiknya dipilih jika jumlah transaksi yang dikerjakan sebanyak 3.000 transaksi. Yang kedua, jika perusahaan akan meningkatkan transaksi menjadi 7.000 transaksi per bulan, software apakah yang akan dipilih perusahaan. Untuk data, kita menggunakan tabel yang sudah disediakan. Untuk data kita masukkan data sesuai dengan data yang ada di soal. Software 200.000, variable cost 60, 300.000, 25, 400.000, 20. Untuk volume kita menggunakan volume yang ada di sini, volume sebesar 3.000. Untuk biaya tetap dan biaya variabel kita menggunakan satuan mata uang, itu dapat dipilih pada bagian menu number, pada bagian format mata uang, pada bagian accounting. Kita menggunakan format Indonesia, rupiah. Untuk pada bagian hasil kita menggunakan fungsi concatenate, concatenate software A, titik koma, tanda petik, versus tanda petik software B. Fungsi concatenate software A, titik koma, tanda petik, versus tanda petik software C. Fungsi concatenate software B, titik koma, tanda petik, versus tanda petik, titik koma, tanda petik software C. Ini merupakan perbandingan antara satu software dengan software lainnya. Untuk ini kita menggunakan rumus cost software B, tanda kurung, peak cost software B dikurangi dengan peak cost software A, dibagi dengan variable cost software A dikurang dengan variable cost software B.
Selanjutnya, fixed cost software C dikurang fixed cost software A dibagi variabel cost software A dikurangi dengan variabel cost software C. Selanjutnya, variabel cost software C dikurangi dengan fixed cost software B dibagi variabel cost software B dikurangi dengan variabel cost software C. Untuk break even point rupiah kita menggunakan rumus fixed cost software A dikali dengan variabel cost software B fixed cost software A dikali variabel cost software B dibagi variabel cost software A ditambah fixed cost software B dikali variabel cost software A dibagi variabel cost software B. Selanjutnya, fixed cost software C dikali dengan variabel cost software A dibagi variabel cost software B ditambah fixed cost software A dikali variabel cost software C dibagi variabel cost software A. Selanjutnya, variabel cost software C dikali variabel cost software B dibagi variabel cost software C ditambah fixed cost software B dikali variabel cost software C dibagi variabel cost software B. Untuk total cost adalah jumlah hari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel dikali dengan volume penjualan. Untuk software A, software B, software C. Rumusnya sama dengan fixed cost software A ditambah variabel cost software A dikali dengan volume penjualan untuk 3.000 unit atau 3.000 transaksi, maka didapat total cost sebesar 380.000. Untuk software B, fixed cost software B ditambah variabel cost software B dikali dengan volume transaksi, menghasilkan total cost atau total biaya sebesar 375.000
untuk software C, peak cost software C ditambah variable cost software C dikali dengan volume transaksi. Maka didapatkan hasil sebesar 430.000. Untuk grafik, kita mulai dari angka 0, kita menggunakan tingkatan ribuan. 0, 1000, 2000. Untuk mempermudah, kita dapat menariknya langsung ke bawah sampai ada angka 10.000. Untuk kota A, total cost-nya kita dapat menggunakan rumus peak cost software A ditambah peak cost software A agar agar ketika diturunkan ditarik ke bawah tidak bergeser, kita menggunakan absolut dengan menggunakan tombol F4 untuk menguncinya, kemudian ditambah dengan variable cost software A sama untuk mengunci kita menggunakan software tombol F4 dikali dengan jumlah unit dari software dari jumlah transaksi. Untuk mempermudah kita dapat menariknya langsung ke bawah. Untuk total cost software A, software B, software C. Because software B sama untuk mengunci kita menggunakan tombol F4 tambah variable cost software B dikunci juga dengan tombol F4 dikali dengan jumlah unit transaksi. Didapatkan hasil itu 300.000 untuk 0 transaksi. Kita dapat menariknya ke bawah untuk mempermudah dalam penginputan data. Selanjutnya, untuk software C, peak cost software C dikunci dengan tombol F4 ditambah variable cost software C dikunci juga dengan tombol F4 dikali dengan jumlah unit transaksi. Didapatkan hasil sebesar 400.000 untuk 0 transaksi. Maka berdasarkan data di sini kita dapat menjawab pertanyaan untuk ini kita membuatkan grafik terlebih dahulu. Kita blok data, semua data pada data bagian grafik, kemudian langsung menuju pada menu insert pada bagian garis dua variabel. Pada bagian ini kita dapat memilih data yang diperlukan. Kita yang diperlukan data adalah total unit software A, total cost software B, dan total cost software C. Untuk dulu kita dapat nanti sesuai dengan data maka berdasarkan data dari sini kita punya pertanyaan pada kasus 3. Pada pertanyaan yang pertama, software apakah sebaiknya dipilih jika jumlah transaksi sebanyak 3.000?
transaksi per bulan, maka jawabannya adalah software B. Karena total cost-nya lebih rendah dibandingkan software A dan software C. Dan untuk grafiknya digambarkan pada grafik ini mengenai berapa total cost dari setiap software, di mana software B memiliki total cost yang paling rendah dibandingkan software lainnya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, jika perusahaan meningkatkan transaksi menjadi 7.000 unit per bulan, software apakah yang akan dipilih perusahaan? Jika terjadi peningkatan jumlah transaksi menjadi 7.000, maka perdata software yang memiliki total cost yang lebih rendah adalah software C. Sehingga jika perusahaan terjadi peningkatan transaksi menjadi 7.000, maka software C lah yang paling layak digunakan karena memiliki total cost yang paling rendah dalam operasional perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.